Ya setahun sekali. Kalau udah panen bayar. Itu namanya apa? Ngontrak. Dengan dibangun dan dioperasinya Bandara Kertajati, tentunya ini akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik terhadap masyarakat di Majalengka. Kasus BIJB memberikan pelajaran kepada kita bahwa proses pengadaan tanah itu seringkali tidak terbuka, bahkan melanggar prosedural yang sudah ditetapkan. Ya mau aja orang pada dijual kok. Bagaimana? Orang kepentingan negara mah harus diituin. Juni 2018, maskapai penerbangan komersial mendarat perdana di Bandara Internasional Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pendaratan maskapai Citylink dari Surabaya ini menandakan Bandara Kertajati siap melayani penumpang. Sebelumnya pada 24 Mei lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Bandara Kertajati. Pesawat kepresidenan menjadi pesawat pertama yang mendarat resmi di landasan pacu. Memang sudah diharap-harapan ini dengan adanya Bandara Kertajati, karena saya biasa dinas jauh, jadi kalaupun di sini sudah ada penerbangan, jadi lebih cepat untuk pulang kampung. Terus kalau ke Jakarta memang cepat, cuman perjalanan dari Jakarta ke Majalengkanya itu yang lebih lama kan gitu. Kalau udah ada ini sih enak betul. Paling nggak mempersingkat waktu lah. Bandar Udara Kertajati didengungkan sebagai bandara terluas kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Saat ini luas Bandara Kertajati adalah 1.800 hektar dengan panjang landas pacu 2.500 meter dan lebar 60 meter. Perpanjangan landas pacu hingga 3.000 meter menjadi target tahun ini agar pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 dan Airbus A330 bisa mendarat. Mega proyek bandara ini memakan biaya sebesar 2,6 triliun rupiah dengan target bisa menampung sekitar 5,6 juta penumpang per tahun. Tentunya dengan dibangun dan dioperasinya Bandara Kertajati, tentunya ini akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik terhadap masyarakat di Majalengka. Ya, itu yang pertama tentunya. Sehingga mobilitas maupun pergerakan masyarakat di sekitar Majalengka itu akan lebih baik dan lebih mudah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam jangka panjang kita akan mengembangkan juga namanya Pelabuhan Patimban. Nah, dari Pelabuhan Patimban itu lebih kurang berjarak sekitar 40 km. Nah, ini adalah bagian satu kesatuan ya untuk mensinergikan keberadaan dari moda transportasi untuk membangun perekonomian, dan ini salah satu harapan Presiden. Nah, jadi begitu penting dan strategisnya daripada Bandara Kertajati itu sendiri. Rencananya, Bandara Kertajati akan dikembangkan menjadi kawasan Aerocity. Keberadaan proyek Aerocity ditargetkan bisa menjadi penggerak ekonomi baru di Jawa Barat. Aerocity itu bandara yang terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti perumahan, hotel, rumah sakit, di mana dalam satu skup sudah terdapat pelayanan satu atap. Nah, bandara ini secara master plan luasannya adalah 1.800 hektar. Saat ini baru ada 1.027 hektar. Nantinya akan ada pengembangan area yang dibutuhkan. Lalu untuk Aerocity-nya sendiri 2 kali lipat dari master plan bandara, karena rencana Aerocity seluas 3.600 hektar. Nah, itulah nanti yang akan digunakan untuk area komersial, area bisnis, dan lain sebagainya dalam menunjang operasionalnya Bandar Udara Kertajati.
Bandara Kertajati telah direncanakan pembangunannya sejak tahun 2003. Negara mengklaim pembangunan Bandara Kertajati bisa menjadi penggerak perekonomian warga. Bandara Kertajati dengan segala kemegahannya telah beroperasi. Namun, negara lupa ada lahan pertanian produktif milik warga yang tergusur akibat pembangunan bandara. Ada sejumlah lahan pertanian yang terkonversi fungsinya untuk kepentingan bandara. Di sisi lain tentu pemilikan petani terhadap lahan pertanian justru terlanggar. Lebih jauh lagi kalau kita melihat lebih luas, ini soal desa dan kampung yang sudah hidup bergenerasi di desa Sukamulya. Ini pun terpaksa harus hilang demi kepentingan pembangunan bandara. Nah, Desa Sukamulya di Kecamatan Kertajati adalah desa yang berbatasan langsung dengan bandara. Desa ini terancam terkena dampak perluasan proyek Bandara Kertajati. Warga yang mayoritas petani enggan melepas lahan pertaniannya untuk pembangunan bandara. Hingga akhirnya penolakan warga berbuah kericuhan pada 17 November 2016 silam. Aparat itu mulai menembaki warga dan akhirnya ya terjadi kerusuhan itu. Nah, setelah kerusuhan dari pukul 12:30 siang sampai 2:30 baru berhenti, kemudian jam 2:30 sore itu perempuan dan anak-anak kita ungsikan ke desa sebelah, bahkan sampai ada yang keguguran besok harinya. Nah, di situ kami merasa bahwa kami bukan sebagai warga negara Indonesia yang diakui. Kami diam di tanah kami, surat-suratnya jelas, bukti kepemilikannya jelas, tapi ketika mereka butuh bukan jalan dialog yang mereka tempuh, tapi dengan cara kekerasan. Meski menuai pro dan kontra, pembangunan Bandara Kertajati terus berjalan hingga akhirnya beroperasi. Ada kisah ironis nasib para petani yang tergusur dari lahan dan rumah mereka. Kasus BIJB memberikan pelajaran kepada kita bahwa proses pengadaan tanah itu seringkali tidak terbuka, bahkan melanggar prosedural yang sudah ditetapkan atau bahkan hak masyarakat yang sudah dilindungi dalam undang-undang. Nah, ada banyak proses yang cara-cara pemaksaan intimidatif itu berjalan di kasus Sukamulya. Target perluasan Bandara Kertajati menjadi kawasan Aerocity berpotensi menambah jumlah lahan pertanian milik warga yang tergusur. Ada sumber penghidupan warga yang terancam. Ya paksaan, Pak. Harus dibeli, harus dijual gitu sama bandara. Negara gencar membangun proyek infrastruktur. Salah satu yang dikebut adalah sektor perhubungan udara. Bandara menjadi bagian penting demi optimalisasi moda transportasi udara yang dinilai efektif dan efisien. Sepanjang tahun 2016 hingga 2017, ada 7 bandara baru yang telah beroperasi. Sementara di tahun 2018, negara menargetkan ada 4 bandara baru yang bisa melayani penumpang, yakni Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Bandara Samarinda Baru di Kalimantan Timur, ada pula Bandara Pantar di Nusa Tenggara Timur, dan Bandara Tebelian di Kalimantan Barat. Pembangunan bandara baru terus digenjot sebagai upaya melayani penerbangan internasional dan domestik, sehingga berpengaruh pada perekonomian nasional serta berdampak pada kesejahteraan warga. Harapan itu pula yang disematkan kepada Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Hadirnya bandara itu membuat wilayah itu dekat kemana-mana. Bicara tentang ekonomi tumbuh karena banyak arus barang. Ya, jadi mendekatkan satu wilayah atau satu negara dengan wilayah dengan negara lainnya. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa, bukan hanya untuk Majalengka, untuk regional Jawa Barat, juga untuk nasional.
apalagi kelasnya kelas bandara internasional. Namun, sudahkah pembangunan membawa dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat? Sementara ada penggusuran yang membuat hidup warga sekitar menjadi susah. Ketidakmampuan membeli lahan pertanian baru dari uang ganti rugi proyek bandara menjadi persoalan, seperti yang dialami oleh petani Raswita, warga desa Kertajati. Kini ia terpaksa menyewa lahan milik orang lain agar bisa tetap bertani untuk menyambung hidupnya. Ya setahun sekali, kalau udah panen bayar, sama gitu. Kalau udah panen bayar itu namanya apa? Ngontrak, ya rugi. Kalau enggak nyewanya, untuk makan apa saya gitu. Ya susah. Sawah-sawah kan mahal, nggak ada lagi lahannya gitu. Enakan punya sawah sendiri. Kalau ngontrak mah, pan ai punya sawah sendiri mah nggak bayar nggak apa-apa. Kalau ngontrak aduhnya susah bayar. Hamparan lahan hijau milik Raswita telah berubah wajah menjadi bandar udara. 3 tahun lalu, ia melepas lahan pertanian milik orang tuanya seharga 150 juta rupiah. Harga tanah yang mahal di sekitar proyek bandara membuat Raswita tidak mampu membeli lahan baru di Kertajati. Ya paksaan Pak, harus dibeli, harus dijual gitu sama bandara. Kan dipaksa terus. Yang enggak dijual jadi ikutan saja gitu. Daripada enggak punya, enggak dibayar gitu. Kan ceritanya kalau enggak dijual ya udah milik bandara aja gitu. Enggak pasti enggak punya uang entarnya, enggak dikasih uang. Ditakutin aja gitu. Lain lagi cerita Muhadi, petani yang berasal dari desa Sukamulya. Sudah 5 tahun Muhadi menggarap lahan yang kini milik bandara Kertajati. Dia bernasib sama dengan petani Raswita. Lahannya dibeli dengan harga murah dan tidak mampu membeli lahan pengganti setelah menerima ganti rugi. Cuman 500.000 per bata, 14 meter persegi itu. 1 hektar. 1 hektar kan 700 bata. Ya mau aja orang pada dijual kok. Bagaimana? Orang kepentingan negara mah harus diituin. Daratan lautan punya siapa? Saya juga hidup punya negara, punya pemerintah. Bertani adalah pekerjaan yang telah dilakoni Muhadi sejak lama. Ia pasrah jika suatu saat dilarang oleh pihak bandara untuk menggarap sawah di lahan pertanian yang telah berpuluh tahun menjadi sumber penghidupannya ini. Wah, kalau ada pangaputu untuk makan sampai tahun depan kan nanti musim nanam lagi harus ada padi untuk modal. Ini juga udah banyak modalnya. Kalau udah dibangun ya nggak digarap lagi. Kalau nggak dibangun ya digarap lagi tahun depan. Gitu. Atas nama pembangunan, negara melakukan penggusuran rumah dan tanah pertanian milik warga. Kebijakan ini didasari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam undang-undang disebutkan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan diantaranya jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, pelabuhan, bandara udara, dan terminal. Sayang, pengadaan tanah kerap kali berujung dengan menggusur warga dan menuai polemik. Ya, dalam setiap proses pengadaan tanah memang yang masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam konteks memastikan hak-hak masyarakat terjamin itu adalah proses pengadaan tanah yang bersifat berjalan transparan, terbuka. Dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memahami lebih jauh tentang rencana pembangunan yang akan berdampak kepada kawasannya, kepada pemukimannya, kepada desa dan kampungnya. Nah, dalam kasus Bandara Internasional Kertajati, BJB ini memang yang disayangkan adalah proses pengadaan tanah yang tidak terbuka prosesnya sejak awal. Lahan pertanian yang produktif menjadi lahan yang paling banyak tergusur akibat berdirinya Bandara Kertajati. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan negara berdampak pada terkonversi lahan pertanian.
Lantas bagaimana dengan program swasembada pangan yang ditargetkan negara? Lahan saya sekali panen dapatnya yang sebau itu 6 ton. 6 ton sekali panen. 2 kali panen sampai 12 ton. Alih fungsi lahan pertanian menjadi isu yang membayangi pelaksanaan mega proyek Bandara Kertajati. Bak Buah Simalakama, di satu sisi pembangunan Bandara Kertajati bermanfaat untuk transportasi warga dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, pembangunan Kertajati menggerus lahan pertanian produktif milik warga. Kalau bicara tadi dikatakan lahan produk relatif itu, ya, saya boleh mengatakan lahan di sekitar bandara itu kalau sangat sulit dijangkau. Sebenarnya sawahnya juga sawah tak ada hujan, itu ya, sulit untuk musim yang keduanya. Kemudian manakala hasil produksinya pun juga dengan harga yang murah. Kenapa? Menjangkau ke sananya juga sangat jauh. Ya. Jadi sekarang inilah dengan hadirnya bandara, baru aset-aset rakyat itu bisa punya nilai. Bertani menjadi pekerjaan yang telah puluhan tahun dilakoni oleh Wira, warga desa Sukamulya. Namun petani ini resah karena lahan pertaniannya masuk dalam zona wilayah pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Lahan saya sekali panen dapatnya yang sebau itu 6 ton. 6 ton sekali panen. 2 kali panen kan sampai 12 ton. Nah, makanya itu habis panen ini padi ditanami herbis, ya herbis sama itu sama cabai. Lagi panen cabai, Bu, bisa dijual ke Jakarta, ke Bandung, ke Cirebon juga, Indramayu, ya itu jadi barang. Hasil bumi dari lahan pertanian milik Wira bisa menjadi sumber hidup dan laku dijual hingga luar Kabupaten Majalengka. Makanya saya takut kehilangan tanah, takut pindah tempat, enggak seperti tanah sekarang kan. Tanah Sukamulya kan seperti tanah emas, enggak ada irigasi kan, udah ada air, panen bisa 3 kali. Negara punya mimpi besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya yakni bisa mencukupi kebutuhan beras sebagai makanan pokok. Namun ironisnya, beras yang merupakan pangan utama masyarakat Indonesia hingga kini masih dipasok dari luar negeri. Sepanjang tahun 2018 hingga bulan Mei lalu, setidaknya ada sekitar 600.000 ton beras asal Vietnam yang masuk ke Indonesia. Keran impor yang dibuka oleh pemerintah membuat Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara pengimpor beras. Sekitar 1,6 juta ton beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Jumlah impor beras Indonesia lebih tinggi daripada negara serumpun Malaysia. Saya bisa menggambarkan bahwa produksi naik. Ada yang meragukan. Kami sampaikan, pertambahan penduduk per tahun itu 1,4%, 1,5%, kurang lebih 3 juta. Sampai dengan hari ini sesuai BPS, tahun 2018 itu 12,8 juta pertambahan penduduk. 12,8 juta pertambahan penduduk, dan itu membutuhkan beras 1,7 juta ton. Pertanyaan saya, apakah tidak? Tahun 2017, 2016 tidak ada impor. Sekarang ada, tapi masih di Bulog. Pulau Jawa adalah daerah produsen padi terbesar Indonesia yang disokong oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sayangnya dibandingkan tahun 2016, jumlah produksi padi ketiga provinsi ini terus merosot pada tahun lalu. Kan memang seolah-olah pembangunan bandara itu menjadi
keniscayaan bahwa ini akan menggenjot pertumbuhan ekonomi Majalengka juga Jawa Barat secara umum, tapi tidak memperhatikan bagaimana nasib lahan pertanian dan kebutuhan pangan nasional misalnya. Sementara pemerintahan sendiri mempunyai program cetak sawah baru. Jadi sebenarnya ironis juga ya, di sisi lain hendak mencapai kedaulatan pangan dengan membuat program cetak sawah baru, tetapi sawah-sawah, lahan-lahan pertanian yang sudah ada justru dihilangkan. Nah, hingga kini sebagian warga desa Sukamulya di Kecamatan Kertajati masih tetap pada pendirian. Mereka mempertahankan lahan kepemilikan dari rencana proyek perluasan bandara. Kawasan Aerocity di Bandara Kertajati yang hendak dikembangkan dianggap warga bukanlah pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Kalau kepentingannya untuk Aerocity sudah lain urusan. Karena Aerocity adalah lingkungannya, zonanya zona bisnis, bukan proyek kepentingan umum gitu kan. Nah, berarti mekanismenya pun bukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang dipakai untuk pembebasan lahannya. Ini sudah masuk bisnis itu kan. Nah, yang kami khawatirkan ini lahan Desa Sukamulya ini akan terus dibebaskan dengan mendompleng proyek untuk kepentingan umum, sementara akan digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, Sukamulya tidak mau dijadikan seperti itu gitu. Jadi mereka yang butuh lahan, warga Sukamulya yang akan ditumbalkan dengan harus menjual tanahnya dengan dalih ini untuk kepentingan bersama. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencapai target swasembada pangan, sebab Indonesia adalah negeri gemah ripah loh jinawi, negeri yang makmur dan tanahnya sangat subur. Jangan sampai lahan pertanian yang ada terus terkonversi, membuat para petani tidak bisa menjadi tuan di negerinya sendiri.